Halo teman-teman, welcome to my kumbung. Jadi di video ini saya ingin sharing kepada teman-teman hasil percobaan saya. Percobaan yang diawali dari rasa penasaran saya, seperti apa hasilnya jika bibit F1 itu langsung diinokulasikan ke dalam backlog. Jadi bagi teman-teman yang juga di luar sana penasaran seperti apa hasilnya, simak terus video ini sampai selesai. Jadi percobaan ini sudah saya lakukan di awal bulan Juni kemarin, ya. Dan saya mengamati pertumbuhan miseliumnya seperti apa, waktu yang dibutuhkan sampai dia full putih. Terus kemudian dari full putih, dari miseliumnya, backlognya putih semua, itu sampai dia mengeluarkan pinhead, terus kemudian seperti apa hasil atau jamur yang dihasilkan. Nah itu semua saya amati dalam percobaan ini. Jadi ini teman-teman backlog yang saya inokulasikan menggunakan bibit F1. Nah sebenarnya sudah banyak yang saya panen ya, tapi baru kali ini saya sempat untuk membuat konten atau mereview bagaimana hasilnya jika bibit F1 itu langsung diinokulasikan dengan atau ke dalam backlog. Dan hasilnya kurang lebih sama dengan inokulasi yang menggunakan bibit F2. Di tempat saya, bibit F2 sampai dia full putih miseliumnya, backlognya, itu membutuhkan sekitar sebulan ya. Sebulan setengah itu sudah full putih. Dan itu pun terjadi pada pembibitan atau inokulasi dengan menggunakan bibit F1. Di samping kiri saya ini, satu deret, ini adalah hasil percobaan saya yang menggunakan bibit F1. Sedangkan di sebelah kanan saya ini menggunakan bibit F2. Jadi kalau teman-teman lihat, bandingkan tingkat ketebalan miselium antara kedua backlog ini, F1 dan F2, saya bisa bilang sama saja teman-teman. Nah sekarang kita bandingkan jamurnya ya, yang tumbuh. Ini menggunakan bibit F2 teman-teman. Menggunakan bibit F2. Ini menggunakan bibit F1. Tuh, teman-teman bisa bandingkan, sebenarnya sama aja. Ini dia F2, F1, kurang lebih sama. Kalau secara sepintas kita lihat, ini agak lebih banyak jamurnya, ini enggak. Tapi yang namanya backlog, baik F2 itu kadang ada yang sedikit, ada yang banyak ya, sama aja. Jadi ini sih saya pikir ini random ya. Jadi enggak semua bibit F1 itu jamurnya akan banyak. Contohnya seperti ini. Tunggu sebentar. Ini dia teman-teman. Ini juga backlog yang saya inokulasikan dengan menggunakan F1. Jadi teman-teman bisa lihat jamur yang tumbuh itu juga gak banyak. Jadi terbantahkan apakah jamur yang dihasilkan dengan menggunakan bibit F1 itu akan lebih banyak atau tidak. Jadi terbantahkan. Jadi F2 juga kadang menghasilkan jumlah jamur yang tumbuh itu banyak, ada yang sedikit. Jadi hal yang random, hal yang lumrah. Oke teman-teman, itu dia video singkat kita, review percobaan yang saya lakukan, pembibitan F1 langsung ke dalam backlog. Nah teman-teman sudah melihat hasilnya, ternyata sama saja dengan menggunakan bibit F2. Karena sebelumnya saya bertanya-tanya, apakah dengan menggunakan bibit F2
menggunakan bibit F1, itu apakah hasilnya atau jamur yang dihasilkan itu akan lebat-lebat ya. Terus kemudian apakah jamurnya itu diameternya itu akan besar-besar, atau bahkan apakah pertumbuhan miseliumnya atau pertumbuhan dari pinheadnya itu sendiri itu akan lebih cepat dibanding yang menggunakan bibit F2. Dan di video ini sudah terjawab, ya sama saja dengan menggunakan bibit F2 gitu teman-teman. Jadi saya harap melalui video ini teman-teman juga terjawab rasa penasarannya ya. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Bye bye.